Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, ini nampaknya Raja Alvan ini kurang semangat ya. Tadi pagi sudah makan? Sudah makan pagi? Sudah Pak. Tapi sudah makan pagi tidak semangat. Bapak tadi pagi tidak makan. Dan bahkan Bapak tidak pernah makan pagi seumur hidup. Tapi Bapak bisa tetap semangat. Kalian semua tadi makan pagi? Mana semua Pak? Bapak itu tidak pernah makan pagi, tapi makan nasi. Ya, oke. Jadi perhatikan semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi yang cerah ini, ya, alangkah baiknya selalu setiap sebuah pekerjaan dan sebuah tindakan semua kita awali dengan doa. Oke, kedua kelas pimpin doanya. Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme, hari ini kita kembali yaitu adalah melapaskan menghafal Pancasila. Ya, mudah-mudahan dengan kita menghafal Pancasila dengan mengulang-ulang mampu dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air. Oke, ini bisa pimpin di sini nggak berdiri? Ya, berdiri semua. Ya, mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Pernyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Islam sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan setiap hari seperti ini, terkadang kita selang-selingi dengan menyanyikan lagu wajib dan lagu daerah, mampu memupuk, meningkatkan rasa persaudaraan di antara kita, rasa kekompakan di antara kita, dan tentunya rasa kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa ini. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Ya, berarti alhamdulillah hari ini kita mudah-mudahan belajarnya dapat secara efektif karena semuanya hadir. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, tadi kita udah olahraga ya di lapangan. Hari ini kita bernyanyi bersama supaya hati menjadi senang dan gembira. Jadi seberat apapun pekerjaan, kalau hati gembira, maka itu adalah pekerjaan termudah di dunia ini. Namun kalau pekerjaan itu kecil tapi dilakukan dengan hati yang tertekan, maka itu adalah pekerjaan tersulit di dunia. Ya kan? Hari yang di sini
siapa yang biasa cuci piring? Ya. Ya, semua. Yang biasa cuci piring. Cuci piring mudah nggak kerjanya? Mudah. Tapi di saat hati kita tertekan, ya, di saat hati kita tertekan, di mana teman-teman kita semua pergi melakukan pariwisata ataupun melancong, tiba-tiba kita sendiri nggak dikasih mama, lalu kita menyuci piring, itu satu goresan, satu tetesan air mata, ya kan? Satu goresan, gosokan piring, satu tetesan air mata. Biasanya cuci piring itu memerlukan waktu 5 menit, tapi memerlukan waktu 5 jam, nggak siap-siap, karena hati tertekan. Maka dari itu kita menyenangkan hati kita supaya pelajaran dengan mudah kita dapat dan susah untuk dilupakan. Oke, nyanyi kita hari ini adalah nyanyi yang paling populer pada saat ini, yaitu adalah Potong Bebek Angsa. Ya, oke, sama-sama kita nyanyi. Mulai, bisa? Bisa? 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak dikuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, jadi nadanya kita rubah, ya, nadanya kita rubah, tapi tetap bukan kata-kata yang kita rubah, tapi nadanya tetap. Di sini nanti untuk kelompok 2 ini nadanya kelompok 3 nadanya bu. Ya, kelompok 2 wek. Ya, wek. Kelompok 1 wok. Ya, bisa. Kelompok 1 wok. Kelompok 3 bu. Kelompok 2 wek. Bisa? Ada deh. Oke, berdiri semua. Nah, ya, silent. Bahasa lagi ikut, ya. Kalau kelompok 1 adalah kelompok 2 kelompok 3 Oke, berarti kita mulai dari kelompok 1. 1, 2, 3, mulai. Jadi mudah-mudahan nanti kita menjadi senang dan pelajaran dengan cepat dan dengan mudah kita dapat. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, maka dari itu semua yang di sini silakan buka bukunya. Kita melakukan kegiatan literasi selama 5 menit. Oke, silakan baca bukunya dengan materi yang sudah Bapak katakan minggu yang lalu.
Oke, silakan dibaca. Materi kita adalah yang sudah Bapak katakan pada minggu yang lalu. Oke, selesai. Dari materi yang kalian baca, adakah yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, silakan berdiri. Ketika masuk Islam ke Indonesia, apakah tidak ada hambatan? Oke, bagus, duduk. Oke, ketika Islam masuk ke Nusantara, apakah tidak ada hambatan? Ya, itu pertanyaan bagus. Ya, karena, oke, perhatikan. Sebelumnya kita sudah mengetahui Islam itu bukan agama yang pertama masuk ke Indonesia, tetapi didahulukan oleh agama Hindu dan Buddha. Apakah ketika masuk tidak ada hambatan? Ketika Islam masuk ke Indonesia, kalau hambatan yang besar itu tidak ada. Kenapa demikian? Pertama, Islam itu menghapuskan sistem kasta yang ada di agama Hindu. Jadi masyarakat saat itu sebetulnya masyarakat yang bawah ini agak muak dengan agama Hindu. Karena ada pembeda kasta, ada pembeda status sosial. Maka dari itu, ketika Islam masuk, maka derajat itu sama semua. Ya kan? Makanya mereka menerima dengan mudah, tidak ada hambatan yang berat. Yang kedua, Islam masuk tidak menghapuskan kebudayaan setempat. Maka dari itu makanya orang Jawa sana agamanya Islam, tapi dia masih sering melakukan kebudayaan Hindu dan Buddha. Dia masih sering memberikan sesajen kepada laut, ya kan? Dia masih sering memberikan sesajen kepada gunung, walaupun adalah agamanya Islam. Dan Islam itu masuk sendiri menggunakan kebudayaan daerah setempat. Makanya tidak ada hambatan yang sangat besar terhadap Indonesia ketika Islam masuk. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada? Oke, kalau tidak ada, maka dari itu tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini yaitu adalah pertama, melalui pengamatan video tentang masuknya Islam ke Nusantara, siswa dapat merumuskan masalah. Nah, nanti Bapak putar videonya belum ya. Yang kedua, dengan membaca literasi yang sudah kita lakukan tadi, maka diharapkan selain kita dapat merumuskan masalah, nanti kita dapat mencari solusi. Nah, itu nanti ya. Lalu, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis mengapa Islam bisa diterima dan berkembang di Indonesia. Oke, selanjutnya setelah melakukan diskusi secara kelompok, siswa diharapkan mampu menyajikan karya tulis, ya mampu menyajikan karya tulis ataupun dalam bentuk tulisan tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita terlalu dalam mengupas materi hari ini, Bapak mau tanya dulu mengenai materi minggu yang lalu. Apakah ada yang masih ingat ataupun sudah lupa semua? Ada masih ingat? Ya, Pak. Oke, Raja Alpan, silakan berdiri. Pelajaran yang lalu kita belajar Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia Samudra Pasai. Ya, ada lagi lain? Ya, silakan.
Tema adalah Raja Raden Batam. Ada yang lain? Oke, silakan. Peninggalan Badan Samudra Pasai adalah ditemukan batu nisan pada makam Sultan Arif Saleh yang menunjukkan angka 1597 Masehi. Oke, bagus. Lengkap dengan tahunnya, lebih bagus. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. Kesultanan Darussalam berkuasa dari tahun 1520 Masehi sampai dengan 1904 Masehi. Oke, bagus. Kita beri aplausnya. Ya, oke. Kalian masih mengingat ya, dan hampir semua dan bahkan tahunnya masih teringat. Bapak rasa itu sudah bagus. Dan ini lupa Bapak lagi, sebelum kita lanjut ke pelajaran, Bapak mau tanya lagi ini ya. Apa perkembangan berita terhangat dan terbaru di negara kita saat ini? Apa saat ini? Jangan bilang kamu nanya ya. Ya, apa? Apa berita terbaru dan yang paling hangat saat ini? Apa? KDT. S3 itu udah basi. Udah lewat itu. Sambo, Pak. Sambo, udah lewat. G20, Pak. Oke, kita beri aplausnya ya. Kalian jangan fokus kepada sinetron, jangan fokus kepada Sambo. Yang namanya polisi itu ya sangat menyusahkan itu ya bagi kita. Tidur aja dia menyusahkan kita, apalagi sudah yaitu polisi. Ya, jadi berita populer hari ini adalah G20 ya, yang diadakan di Bali. Ini adalah sebuah penghargaan dan sebuah kemajuan di dalam perkembangan Indonesia. Dan bahkan saat ini G20 ataupun G20 itu presidennya itu adalah Pak Joko Widodo. Maka dari itu tujuan G20 ini dibuat adalah untuk memajukan ekonomi dan membuka semua akses perekonomian dunia, yaitu adalah perdagangan bebas. Maka dari itu kalian semua di sini harus mempersiapkan diri dengan adanya G20, maka perdagangan selanjutnya akan menjadi bebas. Ya, kalau kita tidak mampu mempersiapkan diri, maka tunggu kehancuran pribumi. Kita tidak usah mencari jauh, di mana pribumi sudah diasingkan, yaitu adalah ibu kota Sumatera Utara, yaitu adalah Medan. Ya betul, Medan itu memang kotanya maju, bangunannya gede-gede, dan lampunya banyak, tapi alangkah sayangnya Bapak miris melihat kota Medan yang menguasai seluruh titik nadi perekonomian Medan adalah orang Cina. Pribumi semua tersinggir. Bapak sangat miris ya melihat keadaan kota Medan. Semua dari ekonomi terbawah sampai tertinggi, sampai semuanya itu Cina menguasai. Dan bahkan di Medan itu ada sekolah kebangsaan Cina. Mereka belajar itu menggunakan bahasa Cina, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahkan yang buat Bapak menjadi paling jengkel, Cina di Medan itu tidak pandai berbahasa Indonesia. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka daerah kita pun nanti akan seperti kota Medan. Maka dari itu kita harus mengejar, mengikuti perkembangan dunia saat ini. Oke? Oke, Pak. Baiklah. Jadi ini bakalan Bapak putar videonya. Tapi ketika nanti Bapak putar video, ya, kalian itu harus mengamati dan mencari masalah. Setelah kalian dapat nanti masalah, lalu kalian menunjukkan dengan kelompok kalian untuk mencari solusi.
Oke, paham? Paham. Oke, Bapak mulai. Ya. Coba sini asisten bantu Bapak. Oh, dari sebelah sini aja ya. Kamu dua akan memberangkat ya sesuatu. Itu enggak sopan. Oke. Bagi yang merasa baru dimasukkan Oke. Ini adalah kedatangan teori kedatangan Islam di Nusantara. Kita lanjutkan. Ya, jadi rupanya teori kedatangan Islam di Indonesia itu ada 4 teori. Pertama adalah teori Malaka, budaya, Sinaka. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah teori Arab. Silakan kelompok 1 baca secara bersama. Yakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dengan cara menyukai kaum pribumi dan mendirikan pemukiman. Ya, oke. Teori Arab mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 dibuktikan dengan adanya makam Mahligai di Balus dan makam tinggi, dan ada perkampungan Balus juga di Sumatera Utara, yaitu di Balus dekat Adamawa. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah teori India. Silakan kelompok 3 baca bersama dan beramai-ramai dan bersuara yang keras nyaring ya. Teori India. Kedatangan Islam yang dibawa bangsa India, yaitu pada abad ke-13, dibuktikan dengan bertemukannya batu nisan pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Maka ini memiliki batu nisan serupa dengan Ya, di Tambay Gujarat. Jadi banyak ditemukan batu nisan. Tahu batu nisan? Tahu? Batu nisan tahu? Nggak tahu. Oke, batu nisan aja lah ya. Batu nisan tahu ya? Banyak batu-batu nisan ya, yang ada di makam itu ditemukan di daerah Gujarat, yaitu India, sama seperti yang ada di pesisir Sumatera Utara. Maka dari itu teori ini mengatakan India itu masuk ke Islam itu masuk melalui India pada abad ke-13. Oke, kita lanjut. Ya, kelompok 2 silakan dibaca dengan hikmat dan seksama ya. Oke, mulai. Islam masuk ke Nusantara bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Ajaran Islam
Persia kemungkinan adalah Siam. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Siam di Persia yang saat ini merujuk pada negara Irak. Oke, ada sebuah kebudayaan di Indonesia yang menyatakan Islam itu masuk dari Iran, yaitu budaya Tabot yang ada di Sumatera Barat, yaitu memperingati 10 Muharram. Di Iran itu beraliran Syiah. Mereka ketika tanggal 10 Muharram, mereka berkumpul di lapangan Karbala, lalu menyiksa dirinya. Memukul dirinya, mereka menyesal ketika dibunuhnya keturunan keturunan Ali bin Abi Thalib. Dan ada juga kebudayaan itu yang ada di Indonesia. Itulah menunjukkan bahwa Islam itu masuk melalui Delhi, Iran ataupun Persia. Pernah dengar kata Persia? Pernah. Kucing Persia itu. Nah, dulunya Irak itu namanya Persia, ya. Jadi setiap zaman itu sebuah kota, sebuah negara itu berubah-ubah namanya. Dulu Indonesia itu adalah namanya Nusantara. Oke, Nusantara. Ya, kita beri aplaus sama Raja Elva. Tahu arti Nusantara? Apa itu Nusantara? Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa itu artinya pulau antara. Berarti Indonesia itu berada di antara pulau. Itu maksud dari Nusantara. Oke? Ini bapaknya baca. Menurut teori Cina, Islam masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-9 Masehi. Dalam hal ini, Muslim Cina berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara bersamaan dengan migrasi mereka ke Asia Tenggara. Bukti bahwa Cina berkontribusi di dalam pengembangan agama Islam di Indonesia dibuktikan dengan banyaknya, yaitu masjid yang berdiri di Indonesia, khususnya Jawa itu berarsitek Cina. Dan bahkan kerajaan Demak itu pendirinya Raden Patah. Raden Patah itu adalah keturunan China. Ya. Di sini Bapak bertanya dulu. Islam itu masuk ke Indonesia melalui dari Cina pada abad ke-9 Masehi. Kalau abad ke-9 itu tahun berapa? Satu abad berapa tahun? 100. 9 abad? 900. Berarti pada tahun 900 Masehi. Oke? Paham? Di sini sudah Bapak jelaskan selain tahun Masehi. Sudah. Berarti sudah paham mengenai tahun Masehi dan tahun Hijriah. Ya? Oke. Bapak jelaskan teori masuknya Islam di Nusantara. Lalu ada pertanyaan? Bisa, silakan. Kenapa agama Islam bisa masuk dan berkembang di Indonesia? Ini yang bersama pertanyaannya tadi yang sebelum tadi. Yang pertama itu bisa diterima dan berkembang dikarenakan Islam itu juga diterima dikarenakan Islam itu masuknya tidak repot. Tidak seperti agama Hindu dan yang lain, mungkin ritualnya sangat banyak. Tapi kalau masuk agama Islam itu sangat mudah, ya. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya itu. Dan tidak ada persyaratan yang berat-berat. Selain itu, tadi Islam masuk dan bisa berkembang, dia tidak menghapuskan kebudayaan yang ada. Dia pakai kebudayaan itu juga, tapi bisa membawa agama Islam. Ada yang lain?
Ya, silakan. J.I. Dahlan. Darius K. Teori mana yang paling tepat di dalam perdagangan Islam? Oke, teori mana yang paling tepat? Perdagangan Islam Nusantara. Kalau kalian di antara 4 teori tadi ada Iran, ada Cina, Arab, dan ada India. Menurut kalian mana yang paling tepat? Arab. Dan itu ada. Menurut kalian yang tepat apa? Arab. Oke. Kalau Bapak berpendapat Islam pertama dibawakan kalau Bapak, ya, tapi tidak dibuktikan dengan bukti, tapi hanya opini pendapat. Bapak berpendapat Islam itu pertama itu masuk melalui India, karena lebih luas India itu melakukan hubungan jual beli kerjasama dengan Indonesia sebelum Arab. Tapi Islam itu berkembang ketika Arab yang membawakannya. Ada pertanyaan lain? Saya Pak. Ya silakan. Kenapa agama Islam dengan cepat berkembang di Indonesia Pak? Oke, ini pertanyaannya hampir sama dan sama-sama hampir. Ya, oke. Hampir sama, sama-sama hampir. Kenapa cepat berkembang? Karena Islam itu masuk melalui dagang. Dagang ini di Jawa ada orang dagang, di Padang ada orang dagang, di Aceh ada orang dagang, sampai di Papua ada orang dagang. Makanya bisa cepat berkembang. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada tugas kalian itu, pertama, setelah kalian mengamati video tadi, kalian itu mencari identifikasi masalah. Setelah nanti kalian mendapatkan banyak masalah, kalian identifikasi mana masalah yang paling penting. Yang pertama, kedua, kalian cari solusi. Setelah dapat solusi dan kaitkan dengan masa sekarang. Paham? Paham. Karena ini melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu juga membahas kerajaan Islam di Sumatera. Sekarang kita membahas Islam di luar Pulau Sumatera, yaitu Islam di Jawa, Islam di Sulawesi, maupun Islam di Kalimantan. Ya, jadi masih tetap dengan kelompok yang sama 1, 2, dan 3. Lalu kelompok 1 materinya kerajaan Banten ataupun Islam Banten. Kelompok 2 materinya kita pindah ke Sulawesi, yaitu adalah kerajaan Ternate, dan yang ketiga kerajaan Demak. Ini Bapak bagikan ke KPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, dan 3. Ya, silakan dikerjakan. Sudah ada kolom-kolomnya. Dan tidak perlu lagi Bapak jelaskan minggu yang lalu mengenai kolom-kolomnya itu, karena minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan. Ya, kalau ada pertanyaan ditanyakan, mungkin ada yang kurang paham ataupun sudah lupa, bisa ditanyakan.
Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Raja Elva. Bagaimana? Bentar ya. Oh, nama kamu mengingatkan Bapak dengan sejarah daerah kita. Ya. Kerajaan yang ada di sekitar ini tiga. Pertama itu kerajaan Batu Bulan, itu yang pertama. Namanya itu Raja Ganggang. Lanjut. Bagaimana Pak cara merumuskan masalahnya, Pak? Bagaimana cara merumuskan masalah? Oke, silakan dulu. Ya, ini Bapak ulang kembali. Untuk merumuskan masalah, kita fokus kepada masalah umum, jangan masalah pribadi. Memang di dalam sebuah kerajaan itu materi kalian itu kerajaan genetik, jangan diambil mengenai permasalahan pribadi yang kecil, tapi cari sebuah permasalahan yang skala besar. Nggak usah banyak-banyak yang cukup satu, tapi satu masalah itu sudah meliputi, menghimpun semua masalah yang lain. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Berdiri. Apa yang dimaksud dengan keterkaitan masa kini? Oke. Apa yang dimaksud dengan keterkaitan dengan masa kini ini? Kayaknya udah lupa lagi ya. Kaitkan. Tahu kait? Tahu kait? Gimana bentuk kait? Matematik itu kait. Itu kan salah. Kaitkan masa lalu dengan masa sekarang. Contoh materi kalian itu demam, ya. Apa peninggalan kerajaan tersebut yang masih digunakan saat ini? Yang masih digunakan budayanya, peninggalannya, ataupun yang masih ada pada saat ini. Paham? Paham. Ada lagi yang bertanya? Ya, kalau ada menyempatkan waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Gimana? Sampai di mana sudah? Di solusi permasalahannya. Jadi solusi itu harus berkaitan dengan permasalahan. Jangan nanti permasalahannya ke kiri, solusinya ke kanan, nyambung. Ya, jadi ada keterkaitannya, harus nyambung ya. Ini sampai di mana sudah? Sedikit lagi jawabannya. Sudah masuk kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu yang belum disana ya. Oke, di sini guys sudah sampai di mana? Sampai di sini. Kalau di situ, di sini. Kalian masih ulang saja. Oke. Dan yang buat kalian harus percepatnya. Oke, waktu kita 5 menit lagi lah ya. Oke, Pak. Ya, jadi kalau tidak ada materinya dari buku, dari handphone juga kalian ambil boleh. Tapi yang kalian ambil itu yang terpercaya. Ya, Pak. Yang bisa dari modul, ya.
Kelompok 1 sudah siap? Oke, bagus. Kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Oke, kita tunggu kelompok 2. Oke Pak. Bentar lagi Pak. Ya, oke, kita usah buru-buru, ada waktu 2 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Oke. Sudah siap? Berhubung karena kelompok 2 yang diferensial, maka yang tampil adalah kelompok 3. Silakan. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan. Di sini aja nanti. Satu orang satu keramik ya. Kamu bisa lagi. Jangan nyeker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil pemeriksaan kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudari Burhan. Permasalahan kami adalah faktor-faktor penyebab munculnya kerajaan Demak. Adanya konflik kekuasaan setelah Adipati Unus meninggal, kerajaan Demak tidak memiliki seorang penerus yang tidak kompeten, sehingga banyak dari para keturunannya yang melakukan perbuatan kekuasaan. Solusi dari permasalahan kami adalah dari permasalahan yang kami dapat mengambil kesimpulan agar jangan berdialog domba dan perang saudara. Banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara menjadi hancur karena perang saudara. Untuk menghindarinya kita harus memiliki pendidikan dan pelajaran agama. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan yang minta. Ya, silakan yang minta. Mana letak kerajaan Demak? Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah di sebuah daerah bernama Bintoro yang mulanya berada di bawah kekuasaan Majapahit. Ada yang bertanya lagi? Apa peninggalan kerajaan Demak yang masih ada sampai sekarang ini? Masjid Agung Demak merupakan salah satu peninggalan kerajaan Demak yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Ya, baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi materinya simpel, tapi memang padat. Sudah mengambil masalah umum. Kalau bisa nanti ke depannya materinya janganlah sedikit kali, ditambahlah sedikit lagi ya. Oke, supaya kita bisa sedikit lebar ya. Oke, selanjutnya adalah kelompok 1. Silakan. Nah, di situ aja nah. Ada satu orang satu keramik ya yang lebih. Nah. Itu gua ada nilai yang dua lebih nanti. Selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami ya dengan saya dengan Yos dan teman saya Cecilia. Yang pertama mengenai permasalahan. Banten berhasil dilakukan cek faktor utama keruntuhan kerajaan Banten adalah ide al-imperat atau politik adu domba oleh VOC terhadap kerajaan Banten di bawah pemimpinan Sultan Haji atau Putra Sultan Agen Tirtayasa sekaligus membantu raja kerajaan Banten dengan Sultan Agen Tirtayasa. Yang kedua mengenai solusi permasalahan. Jika ingin kerajaan negara maju dengan cara memperbaiki ekonomi, karena dengan baiknya ekonomi maka
Dengan adanya pendidikan, maka perekonomian bisa maju dan negara juga bisa akan maju. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Saya. Siapakah pendiri kerajaan Islam di Banten? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah perintis berdirinya kerajaan Banten, walaupun demikian dia tidak pernah mendapatkan gelar sultan atau raja Banten. Ia lebih banyak berjuang baik sebagai penasehat maupun turun langsung ke lapangan. Setelah Banten berdiri sebagai kekuatan politik, pemerintahan diserahkan kepada anaknya, yaitu Hasanuddin. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Ya, silakan. Apa bukti peninggalan kerajaan Banten? Bukti peninggalan kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten, Istana Keraton Kaibon, dan Istana Keraton Sowan. Apakah masih ada lagi? Ya. Baik, kami akhiri. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Kalau ada yang ribut, kami ini nanti ya. Oke. Dia tambah hidup, tambah apa dia? Tambah jauh dia levelnya ya. Jadi bisa nyampe. Oke. Jadi kehancuran kerajaan Islam Banten diakibatkan politik divide et impure, yaitu politik adu domba diadu ya. Oke, jadi permasalahannya hampir semua memang catatan sejarah ya, kerajaan di Jawa itu hancur diakibatkan domba diadu ya. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua. Oke, silakan. Oke, jangan lupa ya. Oke, terus. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil urusan kami tentang materi kerajaan Ternate yang diberikan kepada kita yang dibacakan oleh Nisa. Permasalahan yang kami ambil adalah penurunan kerajaan Ternate dan didorong disebabkan karena mereka saling adu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Solusi dari permasalahan yang kami ambil adalah solusi bahwa untuk menjaga sebuah negara tetap utuh dan maju, maka sangat kuat pengaruhnya di dalam diri pemimpinnya. Kesimpulan atau berkaitan dengan masa kini. Kita sebagai generasi muda maka harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan dalam memilih kepemimpinan harus benar-benar teliti karena kemunduran dan kemajuan sebuah negara terletak pada pemimpinnya. Ya, sekian hasil urutan dari kami dari mulai dari kita masih bertanya. Ya, silakan. Bagaimana akhir dari kerajaan? Bentar, kita lakukan pelajaran. Oke. Jadi akhir dari kerajaan nanti pada tanggal 7 Juli 1423, yaitu Sultan Sigori terpaksa menandatangani perjanjian yang intinya menjadikan Ternate sebagai kerajaan independen ganda. Perjanjian ini mengakhiri masa Ternate sebagai negara berdaulat. Sekian masa pertama. Ada yang bertanya? Silakan. Apakah kerajaan Ternate masih ada masalah? Nah, apakah ada sampai sekarang? Ya, meski sempat jatuh ke tangan PUC, kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Ironi di pemakaman anak yang dibunuh ayah kandung tanpa dihadiri kedua orang tua. Sultan Ternate sekarang bernama Sultan Hidayatullah Syahdin Mudafar Syah yang dinobatkan pada tanggal 18 Desember 2021. Sekian dari kami, masih ada bertanya? Ya, jika tidak ada yang bertanya lagi, sekian penjelasan dari kami. Lebih kurang kami minta maaf. Selamat pagi teman-teman. Oke, ganti atasnya.
Diam. Ikut. Jadi nak, hancurnya kerajaan Sangkan nanti itu sama diakibatkan oleh perpecahan, adu domba, politik dari diri sendiri. Sama seperti kerajaan di Jawa. Makanya nak, Belanda, penjajah semua itu selalu mereka mudah menghancurkan negara kita ini karena adanya pihak di dalam ini, yaitu ada musuh dalam selimut. Dia mau membunuh saudara sendiri. Maka dari itu kita di sini harus merapatkan barisan, menjaga kekompakan supaya hal-hal yang buruk terjadi tidak lagi kembali berulang. Itulah tujuan mempelajari sejarah. Oke? Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai dengan materi masuknya Islam ke Nusantara. Lalu Bapak ingin ya satu atau dua orang menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Ya, silakan berdiri. Dengan mempelajari sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kami dapat mengetahui kapan Islam masuk ke Indonesia dan mana pelajaran yang kami terapkan untuk kehidupan sekarang. Oke, tepuk tangan sama kami. Yang lain? Ya, silakan. Dengan mempelajari sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kita mengetahui bahwa dulu negara kita sendiri pernah berdiri beda besar dan sangat besar dan menjadi bersama dengan kerajaan besar di luar. Ya, tepuk tangan sama dia. Nah, jadi kalau sudah disimpulkan, maka kita melakukan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, kita ini udah lemas ini. HP-nya tidak lagi dibutuhkan, ya. Dibutuhkan nanti belajar selanjutnya HP dimasukkan dulu, ya. Karena kita ini mau bermain game, ya. Masukkan dulu HP-nya. Sebelum kita melakukan evaluasi, oke. Di sini, dengar. Oke, dengar. Di sini instruksinya kalian berdiri dulu semua. Ya, berdiri dulu tetap. Nah, di sini kita bermain ayam, dan serigala. Oke, kalau serigala itu nanti dengar. Nanti kalau Bapak bilang serigala, kalian bilang Pak yang kalian jawab ya. Boleh suka Bapak lah. Kalian yang itu nggak boleh, oke? Lalu Bapak bilang ayam. Tapi, ini baru jam. Baru jam, Haris, kalau Bapak bilang ayam, kamu bilang tapi samping kiri kanan yang benar. Samping kiri kanan yang kalau Bapak bilang ayam, kamu bilang mau.
samping kiri kanannya. Kalau Bapak bilang serigala, kamu bilang samping kiri kanannya bilang serigala, kamu bilang duduk samping kiri kanannya. Samping kiri kanannya. Oke, ini kita mulai. Nah, kalian makanya didengar. Kalau Bapak bilang ayam, peragakan serigala. Ya. Tapi yang ngomong seperti serigala kalau Bapak ayam. Kalau Bapak bilang serigala, dia bilang peragakan ayam. Tapi sampingnya, oke Bang, tolong Pak. Kita simulasikan ini dulu ya. Oke, ayam, serigala, serigala makan ayam, ayam terbang mengejar serigala. Nggak konsen kan? Makanya game ini tujuannya supaya untuk mengkonsentrasikan kalian. Oke, Bapak simulasikan lagi, harus konsentrasi nih. Ayam lari-lari mengejar serigala, serigala lari-lari mengejar ayam. Kalau Bapak bilang ayam, langsung terus berkokok, sampingnya cuek-cuek. Bapak bilang serigala, langsung, sampingnya au. Gak usah dibalik-balikan ya. Ayam, serigala, ayam, serigala, serigala. Ini kalau yang salah langsung ke depan dapat hukuman. Oke? Siapa yang salah aja? Kita mulai langsung. Ayam, serigala, ayam, serigala, ayam, serigala.
Nah, ini satu orang lagi. Satu orang lagi. Ayam, serigala, ayam, serigala, ayam. Silakan Bu. Hukumannya berat. Nah, yang di sini jangan begitu. Perhatikan aja. Yang dapat hukuman cuma di depan. Yang di sini jangan dibuka. Hukumannya kalian ucapkan kata-kata sebanyak 5 kali. Ya. Mirana, merana, menara. Mirana, merana, menara. Diulangi. Salah, bukan misalnya tadi Marina, merana, menara. Marina, menara. Oke, mulai. Kamu buat. Bukan 5 kali. Oke, di sini. Marina. Nah, kalian diam. 5 kali. Marina, menara. Bisa ya?
Ratna menara, Marina menara, Marina menara. Kalau enggak bahasa Marina, Marijo. Marijo ya, Marijo Merana menara, Marijo Merana jadi ini Bapak bagi evaluasi kalian ya sebanyak 5 soal dan siapa sudah siap diantar waktunya cuma sedikit 3 menit. Oke Pak. Dari semalam ya. Dari sekarang. Masih Pak. Nah. Ya. Cepat nak. Oke Pak. Lingkarin aja ya. Mana yang sudah lingkarin aja. Sini. Udah Marina udah pergi ke apa ke Zimbabwe. Udah cepat. Dikumpulkan di meja yang boleh siap. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Sudah siap? Keluarkan lagi HP-nya. Oke Pak. Ya. Ini kita mengerjakan refleksi. Sama seperti minggu yang lalu. Apa kelemahan kita belajar hari ini dan apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Isiannya sama seperti minggu yang lalu. Kalau kalian rasa sudah bagus, sangat baik, kalian conteng saja, ya, di mana yang kalian mau. Nanti kalian kirim setelah setiap pelajaran itu boleh, ya, paling lambat nanti malam. Oke, ini Bapak buka WA grup kelas kita. Di sini Bapak kirim refleksi pembelajaran kita. Oke? Nanti dikirim. Ya, di sini ada 21 buah pertanyaan. Ya. Ya, oke, kita Bapak kirim diambil. Udah masuk? Ya, masuk Pak. Sini kan soal evaluasinya tadi. Satu orang saja. Oke, lagi dan lagi. Ya. Oke, yang ini pelajaran kita minggu selanjutnya itu adalah peninggalan kebudayaan Islam yang ada di Nusantara. Jadi nanti ini kita baca di rumah supaya minggu depan kita dengan mudah
untuk mempelajarinya. Dan karena waktu kita habis, maka dari itu ketua kelas silakan pimpin doanya. Ya, silakan. Doanya, 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 doanya. Akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, apabila kita berdoa, beragama dan saya tidak doa kita. Doa selesai. Ya, Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Itu udah dikeluarkan ya? Ya, izin Ibu Mas Niar sama Ibu Sarifah udah selesai, Bu. Oke. Ya, Ibu Sarifah, silakan Bu Sarifah. Ya, terima kasih. Baik ya, nanti Ibu tinggal Iya. Tadi Pak Prizal, Bu Mas Niar dulu ya. Nanti saya Oh, iya, belakang oke. sebentar ya. Nah, ini lagi apa? Lagi ngomong di sebelah. Oke, Pak Prizal. Jadi udah mantap ya. Yang penting persiapannya untuk aksi 4 lah, yang untuk RPP aksi 4-nya kalau ini udah berjalan karena udah terbiasa dari aksi 1, 2, dan 3 ya. Jadi udah mantap. Mudah-mudahan di aksi 4 nanti sukses lagi ya Pak. Mungkin Ya, itu ya, masukannya. Karena nggak perlu lagi dikomentari, bukan yang pertama ya kan. Ini udah yang ke-6 kali ya kan. Ya, Bu. Nah, oke, nanti untuk yang keempat lebih mantap lagi. Itu aja mungkin Pak. Oke ya. Ya, Bu, ya, Bu. Pak Prijal bisa keluar, izin keluar. Ya, bisa, Bu, bisa, Bu. Oke. Sukses ya Pak. Ya, Bu, ya, Bu. Amin, amin, Ibu. Ya, izin Bu Sarifah. Bu, Sebentar ya Pak, sebentar. Oh iya Bu, ya, Bu, ya, Bu, ya. Udah, suaranya nak diam ya. Masih silent, Bu. Masih unmute.
Halo Bang. Oh, Bang, ada tong perulangan di kelas dong. Nah. Oh, berarti tengah hari kalau ada lagi peringkat. Ada Hamindi. Ci ada Ci Indra nih. Ah, pun ada. Pukul Palung dulu deh ini. Oh ya. Iya. Maaf Pak Rizal. Ya, maaf Pak Arif Rizal ya. Iya, iya. Karena sebelah ini tunggu ya Kak di sini. Masih dengar suaranya kemana-mana ya. Iya, iya Bu, iya Bu. Iya apa Bu ya, padat Bu ya. Model bukan dia. Iya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, padat sekali. Soalnya udah masuk PPG yang ini, udah hari ke-15 PPG yang ini. Kategori 1 gelombang 2. Iya, iya Bu. Iya. Iya. Saya dari awal saya mengikuti, tapi dari suara saya hanya mendengar sedikit-sedikit. Halo Pak Afrizal. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Nggak bisa. Harus konsisten. Iya, iya Bu. Literaturnya juga sebelumnya ngomongin model kan? Ya, dengar saya Pak. Ya, dengar Bu, dengar Bu. Sudah terlempar. Jadi kelihatannya kalau dari gerak ya Pak. Tapi kalau suara saya nggak begitu nangkap karena dari suara dari sini. Bapak sudah bagus ya. Sudah ada ada variasi ya. Ini model PBL ya? Iya Bu, iya Bu. Ya, sudah ada variasi, sudah ada variasi dalam ice breaking-nya ada, apa namanya tadi membangunkan karakter nasionalisnya sudah. Pak, intinya Pak Afrizal sudah lebih baik dari yang kemarin. Mudah-mudahan yang lebih baik lagi ya. Ini kan sudah ke-6 ya, ke-6 kali tampil. Oke, saya kira itu saja Pak Afrizal, sukses ya. Iya Bu, iya Bu. Yang terbaik. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Ya Bu. Oke, assalamualaikum. Saya keluar ya. Ya Bu.